Apa sih sebenarnya tujuan Allah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW itu? Tujuannya apa toh? Ini. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya, siapa? Muhammad, min, di antara ayatina, ayat-ayat kami. Ada latar belakangnya, kenapa tidak ditunjukkan kebesaran ayat-ayat kami? Tahun ke-10 kenabian itu lagi pesimis-pesimisnya. Wis dakwah tidak dapat sambutan, pindah ke kota Taif, baru masuk pintu gerbangnya sudah dilemparin batu dan seterusnya. Bahkan kemudian Nabi dan kaum muslimin itu diboikot dalam kurun waktu 3 tahun. Dan bertubi-tubi ujian musibah yang menimpa beliau. Maka Allah perjalankan beliau, salah satu tujuannya ini. Linuriyahu min ayatina, supaya kami perlihatkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Sehingga pas malam 27 diawali Nabi didatangi malaikat Jibril. Dalam hadis, dan ini hadisnya juga sahih, bahwa beliau itu dibelah dadanya, diambil hatinya, kemudian dimasukkan ke dalam bejana yang berisi air zam-zam, dicuci. Coba saya tanya, logis gak? Logis gak? Loh, bedah dijupuk atine, digumbah, dilebok ke meneh. Logis gak? Ya, kita nggak bisa terima, akal kita susah memahaminya. Kenapa? Makanya tadi diawali dengan kata subhana, bahwa Allah itu maha suci dari berbagai kekurangan. Allah itu maha perkasa, Allah itu maha kuasa untuk berbuat sesuatu, sekalipun sesuatu yang menurut manusia itu nggak masuk akal. Nah, ini ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di situ. Di sini yang nanti membedakan orang itu beriman atau tidak beriman, ya di situ. Bisa nggak mengimani perkara yang sesuatu yang ternyata tidak masuk akal? Sampai dikembalikan lagi, kemudian nanti disuruh Nabi itu suruh memilih minuman, 2 minuman. Satu apa? Susu, yang satu apa? Khamar. Pada waktu itu khamar itu adalah minuman yang paling bergengsi di tanah Arab. Sampai orang-orang Arab itu tidak kurang memberikan sebutan kepada khamar itu dengan 80 nama. 80 nama. Jadi khamar itu ada yang mengatakan khamar itu disebut dengan karom. Karom itu artinya apa? Yang mulia. Wah, ciu gitu kan. Bahasa Jawa kan ciu. Ciu itu celukannya apa? Yang mulia. Ya kayak kita lah kalau menyebut ganja itu dengan apa? Daun surga itu kan. Saking memuliakannya khamar seperti itu. Tapi ternyata Nabi SAW tetap saja beliau itu kemudian melawan arus budaya masyarakat yang ada, sehingga beliau lebih memilih susu. Memilih susu, cah nom kok milih ngombe susu, keren nggak? Jadi orang keren ya, cemen banget itu. Masuk cah nom milih susu gitu kan. Tapi inilah fitrah. Sehingga kemudian malaikat Jibril menyanjungnya, itulah. Termasuk tanda kebesaran Allah itu kemudian malaikat Jibril itu mengajak beliau itu naik buraq. Dengan gambaran kalau di dalam hadisnya kan gitu. Buraq itu lebih besar daripada himar atau keledai, lebih kecil daripada bihol. Bihol itu keturunan antara kuda dengan keledai. Itu namanya bihol. Pertengahan antara himar dengan bihol. Itu buraq. Yang Nabi kemudian menceritakan kakinya dan seterusnya, sehingga loncatannya itu sekali loncat itu jaraknya itu sekali loncat itu sejauh pandangan mata. Sehingga ada yang mengatakan bahwa buraq itu dari kata barkun, yang artinya apa? Kilat. Cuma kok digambarkan dengan kuda, ya karena pada waktu itu kendaraan yang dikenali oleh masyarakat kan kuda. Arab dijenengi numpai Lamborghini, Ferrari gitu. Orang modeng Lamborghini ke opo, Ferrari ke opo. Buraq itu gambarannya tadi. Insyaallah, Pak. Sehingga dalam waktu sekejap seret dari Mekah sampai ke Masjid Al-Aqsa. Logis? Pada waktu itu enggak logis, karena mestinya butuh waktu perjalanan 1 bulan. Tapi tadi Allah itu berkuasa, ya, menampakkan tanda-tanda kebesarannya itu kepada hambanya, kan? Termasuk sesampai di Masjid Al-Aqsa kemudian beliau itu mengimami roh para nabi. Ya tadi di Masjid Qubatus Sahrah itu tadi. Dan ini menunjukkan kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi SAW dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Setelah itu terjadilah peristiwa Mi'raj, naik ke langit. Wah, Masya Allah, dinampakkan kepada beliau berbagai perkara yang tidak pernah dinampakkan kepada selain beliau. Karena tadi kan ya, 10 tahun itu Masya Allah, Nabi dakwah itu senantiasa dimusuhi, ditentang, dilawan.
dakwah para pengikutnya hanya kalangan lemah saja, jumlahnya pun nyaris tidak signifikan bertambah itu, mentok saja. Sementara ujian dan cobaan semakin bertambah, dinampakkan kepada beliau. Ada nabi yang pengikutnya 1, ada nabi yang pengikutnya 2, ada nabi yang pengikutnya 3, bahkan ada nabi yang sama sekali nggak punya pengikut. Ini tujuannya apa? Menguatkan hati nabi. Kilo, wahai nabi, ada nabi yang pengikutnya gur siji, wahai sabar kok. Ada nabi yang pengikutnya gur loro, yo sabar kok. Ono nabi yang ternyata bahkan sama sekali nggak punya pengikut. Jadi kalau hari ini kamu itu kok kemudian ditentang, dilawan, ditekan, diintimidasi, sabar. Hikmahnya diantaranya itu. Bahkan sampai kemudian dinampakkan kepada beliau itu apa? Jumlah orang yang sangat banyak, sawadun adim. Sehingga Nabi itu berharap, semoga ini umat saya ini kan, gitu kan. Ternyata kemudian dapat penjelasan dari Jibril itu, Hada Musa wa kaumahu. Itu Musa beserta kaumnya. Ternyata Nabi Musa itu pengikutnya banyak. Nah setelah itu baru dinampakkan kepada beliau, coba ungdur hahuna, wahahuna, wahahuna. Tengok sebelah sana, tengok sebelah sana, tengok sebelah sana. Ternyata beliau itu kemudian melihat segerombolan atau sekelompok manusia yamlul ufuk yang memenuhi 3 ufuk itu tadi, di sana, di sana, di sana. Sampai akhirnya kemudian dijelaskan sama malaikat Jibril itu, Muhammad, hada umatuka, ini umat kamu. Wa min haula'i sab'una alfan yadkhuluna bi khairi hisabin wala adabin, dan dari sebanyak itu akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Jadi momen itulah Nabi itu kemudian melihat bahwa ternyata umatnya itu nanti berlipat-lipat dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa, bahwa beliau itu akan memiliki pengikut yang sedemikian banyak, bahkan ujung dunia mana yang nanti akan kemasukan Islam itu sudah dinampakkan kepada beliau pada waktu itu. Masya Allah. Sehingga ini kan memunculkan optimisme di dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dinampakkan berbagai perkara goib, termasuk surga, neraka dan seterusnya. Kan diceritakan. Sepulang dari situ juga kemudian Nabi cerita, Tola'tu ila babil jannah. Aku menengok ke pintu surga. Wa aksaru man dakhalahani masakin. Aku menengok ke pintu surga. Ternyata kebanyakan yang memasukinya itu orang-orang miskin. Jadi jenengan kok tuku beras rekoso kendil jomplang orang duwe gula teh. Alhamdulillah Pak, jenengan kudu syukur banget. Kayaknya sampean niku penghuni surga niku kados dhewe. Wong miskin, Pak. Wis aja kepengin sugih mulai dina iki, wis aja kepengin sugih. Beliau kemudian juga tolak tu ila babin nar. Aku menengok ke pintu neraka. Wa aksaru man dakhalaha nisa. Ternyata kebanyakan yang memasukinya itu adalah wanita. Apunten ibu-ibu. Betul-betul ini. Jadi dalam peristiwa itu dinampakkan kepada beliau berbagai macam peristiwa. Termasuk ketika sampai ke Sidratul Muntaha, beliau lihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya ya di situ. Silakan nanti dibaca surat An-Najm 13-18. Sampai dalam hadisnya kemudian beliau itu melihat di Sidratul Muntaha itu seperti apa. Pohon-pohon daunnya itu sebesar telinga gajah. Buah-buahan yang ada di sana itu ternyata besarnya itu sebesar gentong, Pak. Kertas gentong. Bukan kendil, kendil itu cilik. Gentong itu gede. Jadi nek jenengan cek gumun ana duren montong sing gedene mungkin bobote ngantek 15 kilo. Oleh sumben niku nek nang teng surga niku wah jauh lebih itu, dan gak ada durinya, ora ana wijine meneh gitu kan. Dadi isine niku jan duren mulus gitu tadi. Jenengan nembe weruh montong wae sing wijine tipis rene yo cek serangap-serangap seperti itu cek gumun. Besok Pak, jenengan sabar. Ora mangan montong ning dunia ora apa-apa. Sing penting iso mangan ning surga. Gitu Pak. Yang sampai kemudian sampailah ke Sidratul Muntaha dan kemudian Allah menitahkan sholat yang 5 waktu. Maka sepulang dari peristiwa ini, Nabi semakin mantap, semakin kuat dalam memperjuangkan agamanya. Kenapa? Sudah dinampakkan nih apa-apa yang akan terjadi. Sekalipun hari ini susah, menderita dan seterusnya. Nah inilah ayat surat Al-Isra ayat 1 yang kemudian ditutup dengan kalimat innahu, sesungguhnya dia Allah huwa Allah as-sami, maha mendengar, al-basir, maha melihat atau maha mengetahui. Nah dari sini yuk kita petik sebenarnya apa sih hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj itu. Satu ini, Isra Mi'raj adalah tasliyah dari Allah untuk Nabi. Tasliyah ini maksudnya apa? Hiburan. Jadi Allah hibur Nabi. Yang tadi kami sampaikan. Tahun 10 kenabian itu disebut sebagai Amul Husni. Tahun duka cita.
Karena tadi sejak beliau diutus jadi nabi sudah beliau kemudian kok menjaharkan dakwahnya, dakwah secara terang-terangan, pertentangan, permusuhan, tekanan, intimidasi, bahkan dari kerabat beliau sendiri, Abu Lahab, Abu Jahal dan seterusnya. Sampai tahun ke-7 kemudian bahkan orang-orang Quraisy itu memblokade, memboikot kaum muslimin secara umum. Sehingga tidak boleh ada muamalah dengan umat Islam. Jual beli, utang piutang, ngasih ini, ngasih itu, enggak boleh, Pak. 3 tahun. Sehingga kemudian para sahabat ada yang sampai bersumpah, demi Allah saat di blokade itu, kami itu sampai kemudian untuk bertahan hidup, kami itu kemudian menumbuk daun kurma. Daun kurma ditumbuk. Untuk apa? Dijadikan makan, pengganjal perut supaya bisa kemudian bertahan hidup. Daun kurma. Yang mungkin pernah saya contohkan, koyo blarak wit kambil itu, sing tuwek kan kayak gitu. Kemudian ditutuk, diremuk, kemudian dimakan. Sehingga mereka mengatakan, demi Allah kami itu sampai buang air besar itu seperti unta yang buang air besar. Buang air besarnya itu seperti batu. 3 tahun diboikot. Di tahun 10 itu tadi, selesai pemboikotan. 6 bulan setelah itu, paman beliau Abu Thalib sedo. Sosok yang selama ini setidaknya bagi orang Quraisy itu dianggap sosok yang membuat pakewuh untuk melakukan keburukan kepada Nabi itu tidak enaknya kepada siapa? Abu Thalib. Nah, sosok itu kemudian tidak ada. Bagi Nabi ini pukulan telak. Sosok yang selama ini membela, menolong beliau dalam keadaan susah, payah, ditentang dan seterusnya. Siapa yang bela? Abu Thalib. Dan ternyata sedo tetap dalam mempertahankan agama jahiliyahnya. Sedih Nabi. 6 bulan kemudian setelah itu Ibunda Khadijah, istri Nabi SAW yang setelah mendampingi dalam kondisi suka duka, bahkan dialah termasuk di antara orang yang pertama kali beriman saat beliau itu mendapatkan wahyu, sosok yang selama ini bahkan membiayai karena Ibunda Khadijah itu adalah konglomeratnya sahabiyah ya ini. Beliau itu adalah seorang pedagang yang kaya raya, tapi nyaris asetnya habis demi mendampingi dakwah Nabi SAW. Sedo, Pak. Bertubi-tubi musibah menghampiri beliau. Maka Allah perjalankan hambanya itu tadi. Seakan-akan ini hiburan. Sehingga tadi setelah peristiwa ini Nabi semakin tegar. Melangkah dengan optimis. Yakin akan datangnya pertolongan dan kemenangan. Masya Allah. Nanti kita juga sama lah. Kita itu mungkin menghadapi problematika hidup dan seterusnya. Bersabarlah. Karena ada saatnya ujian-ujian itu hanyalah untuk menggembleng. Supaya kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Dan kemenangan bagi seorang muslim ya nanti. Kalau kita husnul khotimah dan kemudian masuk jannahnya Allah. Sudah. Ini hikmah 1. Hikmah kedua. Isra Mi'raj itu ujian bagi umat Islam. Ujian. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat dahsyat, spektakuler dan tidak masuk akal tadi. Semua yang diceritakan dari awal berangkat yaitu tadi pembedahan dada beliau dan seterusnya sampai kemudian pulang menceritakan sampai kejadian di Sidratul Muntaha langit yang ke-7 ketemu dengan Nabi ini dan seterusnya. Semuanya tidak logis. Bagaimana manusia bisa melakukan perjalanan 1 malam sampai ke negeri Syam yang bahkan sampai ke langit yang 7 yang pada waktu itu butuh waktu setidaknya itu sebulan untuk sampai ke Palestina saja. Kaum kafir Quraisy mengolok-olok bahwa beliau itu sudah majnun, gitu kan. Bahkan kemudian orang-orang Quraisy juga kemudian kepengen nguji juga. Coba, iki orang Islam itu percaya ora dengan cerita ini. Sehingga pagi-pagi itu kemudian ada orang Quraisy yang bergegas-gegas itu kemudian datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar, gitu. Mungkin kalau iki wong Banyumas nyeruke kayak gitu kan. Abu Bakar. Koncomu gitu. Tadi malam dia bilang itu baru saja melakukan perjalanan ke Masjid Al-Aqsa. Bahkan jarene sampai ke langit yang ke-7. Sampean percaya ora? Iki menarik Abu Bakar, Pak. Kayaknya orang nganggo mikir gitu, Pak. Kayak orang nganggo mikir. Terus kalau memang itu yang dikatakan oleh sahabat saya yakin. Mentalitasnya Abu Bakar, imannya Abu Bakar seperti itu. Sehingga yang kemarin sudah kita bahas ya, kenapa sih Nabi kok memilih Abu Bakar itu sebagai pengganti ya, ada sinyal menjadi pengganti kepemimpinan setelah bapaknya beliau. Keimanan yang sampai andai iman Abu Bakar itu ditimbang, kemudian iman seluruh penduduk Madinah ditimbang, itu masih lebih berat imannya Abu Bakar. Coba sekarang kita bayangkan, andai kita hidup di zaman itu dan kemudian kita tinggal di sekeliling Nabi SAW, saya tanya, kira-kira kita termasuk orang yang percaya nggak dengan peristiwa Isra Mi'raj itu? Orang kita krungu hadis wae dadak mikir-mikir kok iki hadis iki nek tak amal ke apa keuntungane.
Nah iki diamal kayak opo kerugianku. Gitu kan mikirnya dawa banget, Pak. Mikirnya dawa banget. Baru ternyata kok ini cocok dengan hawa nafsu. Wah, iki sunnah iki kudu dilakoni sunnah gitu kan. Ya kebetulan aja sunnahnya itu kemudian cocok dengan hawa nafsu kita. Kalau yang ternyata merugikan ya kita tinggalkan. Nah kalau begitu ketika ketemu zaman ini bisa jadi kita termasuk orang yang ternyata nganggep bahwa Nabi itu adalah sudah majnun. Ini ujian iman. Kalau sekarang jenengan percaya Isra Mi'raj ora gumun Pak, 1400 tahun manungsa padha percaya kabeh kok gitu kan. Jenengan kan percayane gur melu-melu tok gitu kan. Itu kan. Lah wong wis kawit gemen ya padha percaya melu wae gitu kan. Coba kalau kita hidup di zaman itu belum tentu kita itu mengimani peristiwa ini. Ini hikmah kedua, ujian keimanan. Nah, hari ini dengan tawaran-tawaran ajaran Nabi, sunnah ini, sunnah itu dan seterusnya, seberapa tuh kita itu mengimaninya sehingga kemudian mengaplikasikan. Hikmah yang ketiga, Isra Mi'raj adalah pesan tersirat agar umat Islam perhatian dengan negeri Syam, terutama Palestina. Tadi yang kami sampaikan, diawali dengan surat turunnya surat At-Tin. Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun. Ini sudah sinyal bahwasanya Allah itu seakan-akan itu ngide-ide umat Islam yang pada waktu itu jumlahnya belum seberapa, masih tertindas, tertekan, kan gateke. Iki lho, ono negeri-negeri sing tempat tumbuhnya buah tin, buah zaitun. Golek ono, perhatik ono, kemudian apa kondisi yang sedang terjadi di sana ada apa? Oh ternyata tempat tumbuhnya buah tin, buah zaitun itu ada Masjid Al-Aqsa. Yang mestinya itu menjadi masjid sucinya umat Islam, ternyata hari ini atau hari itu dalam kondisi terlantar, bahkan kemudian terjajah oleh Heraklius. Sehingga setelah turunnya surat At-Tin saja, ada ibu-ibu itu yang kemudian nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan terhadap negeri tempat tumbuhnya buah tin, buah zaitun? Ibu-ibu loh. Itu kan menunjukkan bahwa Nabi itu kayaknya kemudian menanamkan nih ke dalam diri para sahabat itu untuk perhatian dengan itu. Sampai ibu-ibu saja bertanya apa yang harus kami perhatikan. Padahal sih jenenge ibu-ibu kan biasanya orang mikir geopolitik loh. Mikirnya ya paling dapur gitu kan. Mikirnya apa? Sumur gitu kan dan seterusnya. Loh ini sampai begitu turun surat At-Tin itu mikir global. Iki apa sing kudu dilakoni iki dan masalah sampai segitunya. Bahkan sampai kemudian dengan jelas Allah memperjalankan beliau nabinya itu dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Ini menunjukkan bahwa mestinya umat Islam perhatian. Karena negeri ini memiliki nilai tersendiri di hadapan Allah. Jadi meskipun Islam pada waktu itu masih tertindas di bumi Mekah, Allah perintahkan umat Islam untuk memperhatikan Palestina. Masjid Al-Aqsa yang terjajah oleh Romawi pada waktu itu. Maka kalau boleh kita catatan ini, saat Isra Mi'raj itu terjadi, Palestina sedang dikuasai oleh Romawi dengan Kaisar Heraklius ya sebagai rajanya. Bani Israel pada waktu itu sudah tersesat. Sebagian beragama Yahudi ya sudah diusir di berbagai tempat, yang lainnya di tempat itu ya agamanya Nasrani. Dan Nasrani bisa dipeluk oleh orang Romawi juga dengan penyesuaian, Pak. Sehingga kemudian karena berarti tahun 600-an ya, berarti selisih antara Isra-nya Nabi dengan kehidupan Nabi Isa kan sekitar 600 tahun. Ajaran Nabi Isa itu sudah jauh melenceng. Sehingga kemudian termasuk kenapa kok bisa diterima oleh Kaisar Romawi, karena ternyata ajaran Nasrani kemudian disesuaikan dengan beberapa keyakinan orang Romawi, termasuk yaitu adanya 3 unsur Tuhan, Bapa, Tuhan Anak, dan seterusnya. Maka kemudian bisa masuk ke Romawi pada waktu itu. Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa pada waktu itu banyak rusak akibat perang antara Romawi dan Persia, bahkan dijadikan tempat pembuangan sampah. Nah dari sini ada ibroh. Maka peringatan Isra Mi'raj adalah peringatan bagi umat Islam untuk kembali melihat kondisi Masjid Al-Aqsa Palestina hari ini. Yang ternyata kalau dihitung-hitung hari ini kondisinya bahkan mungkin lebih buruk lagi. Kenapa? 75 tahun dalam keadaan terjajah sejak tahun 1948. Palestina dalam kurun waktu itu tanah airnya kemudian dirampas, direbut oleh Yahudi Israel. Kemudian harkat dan martabat mereka itu kemudian dihinakan. Masjid Al-Aqsa itu kemudian dinodai kesuciannya. Oh berarti kalau hari ini kita memperingati peristiwa Isra Mi'raj itu ada satu yang sebenarnya mesti kita lakukan. Ayo kita kembali tuh, gatek ke kondisi Palestina. Yang kalau sampai hari ini ya, setelah berarti ini adalah hari ke berapa? 120 ya. Serangan Israel terhadap Gaza. Ini menurut Kementerian Kesehatan di Gaza. Korban jiwa per Selasa 6 Februari kemarin nih ya, jam 5.22
Sudah 27.478 orang yang terbunuh di jalan Allah. Ini yang sampai ke rumah sakit, yang terkubur di puing-puing dan seterusnya mencapai setidaknya itu 8.000. Kalau mau ditotal sekitar 35.000 orang yang terbunuh dan kemudian hilang. 66.000 diantaranya 66.835 dalam keadaan terluka. Dan kemudian 12.000 diantaranya itu adalah anak-anak, 8.100 diantaranya itu adalah wanita. 70% gedung yang ada di Gaza itu dalam keadaan hancur setelah 66.000 ton, saya ulangi, 66.000 ton TNT itu kemudian dijatuhkan di wilayah Gaza, satu wilayah yang kalau di Banjarnegara itu mungkin ukuran 5 kecamatan dengan penduduk yang sangat padat. Hari ini 1,8 penduduk Gaza itu dalam keadaan harus meninggalkan rumahnya, mengungsi, tinggal di tenda-tenda darurat. Bahkan 600.000 diantaranya harus tinggal di jalan-jalan karena tidak mendapatkan tenda. Sementara hari ini juga di sana itu adalah musim penghujan. Sehingga ketika itu tenda bocor, lantai dalam keadaan tergenang dan seterusnya. 1,8 penduduk Palestina terutama Gaza dalam keadaan kelaparan akut kaum muslimin. Ngapain kita peringati Isra Mi'raj? Karena ternyata kita tidak bisa petik hikmah bahwa kita disuruh oleh Allah itu memperhatikan Masjid Al-Aqsa. Kondisinya seperti itu. Maka pertanyaannya sebenarnya apa sih yang mesti dilakukan oleh umat Islam? Ingat, Allah memerintahkan umat Islam memperhatikan Palestina. Dulu dikuasai Romawi dan dimerdekakan oleh Umar bin Khattab. Hari ini dikuasai oleh Yahudi Israel. Maka umat Islam berkewajiban membebaskan dan memerdekakan. Dalam hal ini yang tentunya adalah bertanggung jawab besar itu adalah pemimpin atau negara-negara Islam yang ada di sekelilingnya. Jadi wajib, ada saatnya jihad itu menjadi jihad ofensif itu fardu kifayah, tapi kalau sudah jihad difai, mempertahankan diri supaya umat Islam itu kemudian terbebaskan dari penjajahan, itu adalah fardu ain. Maka sebenarnya apa yang bisa diperbuat oleh negara-negara Islam? Satu ini, Anda bisa Pak, dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negara Islam, mestinya harus bisa membebaskan Palestina. Cuma ya sayang, karena kita berada di fase kepemimpinan apa yang kemarin kita bahas, mulkan jabriyatan. Umat Islam terpecah ke dalam nasionalisme kebangsaan. Setiap negara itu kemudian sibuk dengan problematikanya masing-masing. Wah itu lagi sibuk tanggal 14 orang coblosan kok gitu kan. Sehingga kita tidak peduli dengan problem Palestina. Mungkin lagi banyak yang banjir, longsor dan seterusnya. Sibuk dengan negaranya, termasuk nanti Mesir juga seperti itu. Mesir kemarin saja pemilu, tingkat partisipasinya cuma 41%. Dan ternyata kemudian As-Sisi menang dengan angka telak 93%. Ada yang nggak beres tuh. Secara politis ada yang nggak beres. Sehingga kalau kemudian mereka berani melakukan perlawanan secara militer terhadap Israel, kayaknya dengan mudah tuh intelijen Israel itu kemudian masuk ke Mesir dan kemudian memantik mungkin demo-demo dan seterusnya, sudah runtuh. Belum lagi nanti Libanon juga problem, Yordan juga seperti itu. Inilah kelemahannya hari ini umat Islam sibuk dengan nasionalismenya masing-masing. Adalah wajibnya itu. Kalau bisa sebenarnya yang memboikot itu bukan umat Islam, yang memboikot Israel itu siapa? Ya penguasa, yaitu dengan apa? Blokade ekonominya. Ini kan baru efektif. Kalau hanya sekedar kemudian kita nggak makan McDonald, kita nggak beli McDonald, kita nggak beli Pepsi, kita nggak beli Coca-Cola dan seterusnya, ya berdampak, tapi tidak sesignifikan kalau ini dilakukan oleh negara. Sudah stop aja ekspor ke Israel minyak bumi, tahan supaya kemudian mereka itu nggak bisa tuh menjalankan tank Merkavanya, nggak bisa menerbangkan pesawatnya, nggak bisa kemudian memutar mesinnya. Kenapa? Bahan bakarnya dihentikan dari negara-negara pengekspor minyak, negara-negara Israel. Coba dilakukan gitu. Perdagangan secara umum produk-produk dari Israel nggak boleh masuk ke negeri kita. Ternyata banyak banget nih merek makanan, minuman dan berbagai macam hal yang kemudian masuk dari Israel ke negeri kita. Perdagangan ternyata tidak kemudian tertutup, bahkan ternyata terus berjalan. Nah ini negara yang kemudian mestinya adalah memblokade, putus hubungan ekonomi perdagangan dengan Israel. Kayak dulu kan, kenapa umat Islam bisa memenangkan perang Khaybar di zaman Nabi? Sudah, Khaybar itu adalah wilayah perkampungan orang Yahudi, diboikot, diblokade, sehingga kemudian tidak ada aset makanan masuk dan seterusnya. 2 minggu bisa ditaklukkan. Syukur melakukan tekanan secara yuridis. Mestinya negara Islam yang menginisiasi bagaimana kemudian Israel itu kemudian bisa diajukan ke mahkamah internasional atau mungkin kepada pengadilan kejahatan internasional dan seterusnya. Tapi unik, kenapa yang justru menginisiasi adalah Afrika Selatan yang notabene bukan negara Islam.
hanya karena perasaan yang sama. Mereka itu pernah diperlakukan rasis, yaitu ketika mereka itu mendapatkan politik apartheid ya, sehingga kemudian kulit putih itu seakan-akan itu sangat berkuasa terhadap kulit hitam. Mereka merasakan penderitaan Muslim Palestina hari ini sebagaimana yang dulu mereka rasakan, sehingga mereka menginisiasi melakukan tekanan terhadap Israel secara ini mestinya dilakukan oleh negara-negara Islam. Nah sekarang kita sudah bicara sebagai pribadi saja. Hari ini malam 27 Rajab. Kita diperintah oleh Allah untuk teringat dengan Palestina. Kayaknya apa yang bisa kita berbuat? Yuk, kita kembali perhatikan kondisi Muslim Palestina. Kemarin mungkin kita sibuk 01, 02, 03 dan seterusnya. Oke lah, itu sudah kayaknya sudah mantap ya Pak Slamet ya. Surah geser-geser gitu. Pokoknya gue gitu kan. Calon teluning mesti sing dipilih siji. Jarene Pak Slamet kayak gitu gitu kan. Calon sih kena telu, tapi sing kena dipilih ku siji gitu. Terus yang menang yuk si Jura bakalan menang telu-telune gitu kan. Nah, silakan. Tapi sambil yuk kita kembali perhatikan kondisi Muslim Palestina. Syukur ikut giatkan lagi tuh share tuh berita tentang kondisi Muslim Palestina di platform sosmed yang kita miliki dan seterusnya. Ayo ini ikut ambil bagian, suarakan ya. Kembali yuk kita galang dana dan ulurkan kepedulian untuk mereka. Syukur nanti mungkin Ramadan spesial nih, Ramadan peduli Palestina. Kondisinya ya Allah sangat mengenaskan. Hari ini truk yang masuk ke wilayah Gaza itu dari pintu Rafah itu paling 70 atau berapa, kurang dari itu. Padahal 500 truk saja itu sebenarnya itu baru mencukupi sekian persen dari penduduk yang ada di Gaza. Masya Allah. Dan itu ada isu yang cukup menarik. Untuk bisa masuk ke sana truk itu harus bayar sampai $5.000 nyuap gitu kan, supaya kemudian bantuan itu bisa masuk. Coba, ternyata ada yang menari di atas penderitaan orang lain. Yuk kita kembali. Syukur kuatkan nih doa kita di bulan mulia, di bulan Rajab ini, bulan Sya'ban, bulan Ramadan nanti. Tengadahkan tangan kita berdoa dan terima tetap komitmen. Kalau bisa kita pantang beli produk-produk yang pro Israel. Ini kamu muslim. Isra Mi'raj, hikmah di sisi lainnya seperti itu. Jadi sholat 5 waktu, ya itu adalah amal yang sangat mulia. Tapi ada sisi lain. Ternyata peristiwa Isra kita sebenarnya sudah diarahkan oleh Allah supaya peduli dengan negeri yang satu ini. Inilah negerinya para nabi, Palestina. Inilah kiblat pertama umat Islam sebelum kita itu berkiblat ke Ka'bah, Palestina. Inilah negeri di mana Allah itu jadikan sebagai ibu kota khilafah di masa yang akan datang, ya Palestina. Demikian dari kami, kaum muslimin. Semoga ini bisa jadi hikmah. Semoga kita bisa mensikapinya tentunya. Jangan lupa doa-doa yang tulus untuk saudara kita yang ada di sana. Silakan ikuti kabar beritanya. Hari ini masih menyesakkan dada. Kan? Rata-rata masih 100 orang yang kemudian terbunuh dalam satu harinya. Setiap hari seperti itu. Dan pengeboman belum juga berhenti. So, doakan. Kan? Doakan. Demikian dari kami, konging pamunten, atur kawula mboten puranani penggalih, ada benarnya dari Allah, ada salahnya dari diri kami pribadi. Monggo kita pungkasi dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.